Oke, kita sudah masuk ke pertemuan ketiga, kuliah pengantar analisis data kategorik. Pada pertemuan ini, kita akan membahas macam-macam kegunaan dari uji chi-square atau uji Q-kuadrat. Oke, sebagai pengantar, sebelumnya uji chi-square ini mungkin pernah kalian pelajari di mata kuliah metode statistika dulu. Biasanya kita gunakan uji Q-kuadrat ini untuk melihat asosiasi atau hubungan antara dua peubah yang sifatnya nominal ya. Nah, baik di sini saya akan lanjutkan perkuliahan mengenai macam-macam kegunaan uji chi-square atau Q-kuadrat. Oke, saya masuk ke kegunaan yang pertama. Yang pertama adalah uji kesesuaian atau goodness of fit untuk tabel frekuensi ya. Apa maksudnya di sini ya? Jadi kalau kita melakukan inferensia statistik ya untuk statistik yang parametrik ya, apakah yang kita lakukan analisisnya ini cukup valid atau tidak? Nah, kevalidan atau tidaknya ini sebenarnya tergantung dari bentuk populasi di mana sampel kita ambil. Oke, asumsi untuk uji chi-square person di sini adalah yang pertama data terdiri dari sampel acak sebanyak n observasi yang saling bebas. Lalu skala pengukurannya dapat berupa nominal dan yang ketiga adalah data observasi dapat diklasifikasikan menjadi R kategori yang tidak tumpang tindih. Oke, ini dia hipotesis yang kita gunakan dalam uji chi-square Pearson ya. Jadi, hipotesis nolnya ini adalah sampel diambil dari populasi yang menyebar sebaran tertentu. Nanti tergantung kita mau menguji sebaran normal, Poisson, binom, atau yang lainnya. Nah, berarti H1-nya adalah sampel tidak diambil dari populasi yang menyebar sebaran tadi. Nah, di sini statistik uji yang digunakan adalah chi-square hitung. Dengan ini rumusnya, di mana OI ini adalah nilai observasi atau nilai data sebenarnya, dan EI adalah nilai ekspektasi atau nilai harapan. Nah, ini kaidah keputusannya, jadi kita bisa menolak H0 jika chi-square hitungnya itu lebih besar dari chi-square tabel ya. Yang kedua ada chi-square likelihood ratio. Nah, uji ini lebih umum digunakan untuk uji logistik dan log linear. Kurang lebih hipotesisnya sama ya, namun sedikit berbeda pada perhitungan statistik ujinya. Di sini rumusnya pun kita beri lambang sebagai G kuadrat. Yang ketiga ada chi-square Neyman ya. Ini pun lebih umum digunakan untuk uji logistik dan log linear ya, dengan hipotesis yang sama. Dan di sini statistik ujinya kita kasih lambang Q dengan rumus seperti ini. Nah, ini agak berbeda dengan yang pertama tadi, yang Pearson. Kalau yang Pearson tadi ini pembaginya adalah nilai harapannya atau EI, sedangkan di Neyman ini pembagiannya adalah yang OI. Ya, baik, di sini saya ada ilustrasi ya. Di sini kita ada tabel isinya kategori dan juga amatan atau frekuensi dari masing-masing kategori ya. Lalu pertanyaannya, apakah data berikut mempunyai sebaran Poisson? Nah, di sini kita lihat hipotesisnya ya. H0 ini sampelnya diambil dari populasi yang menyebar Poisson, sedangkan H1-nya sampel tidak diambil dari populasi yang menyebar Poisson. Oke, ini hanya ilustrasi saja ya. Kalau data yang kita tahu cuma sebatas tadi ya, agak sulit menemukan nilai harapannya. Nah, di sini misalkan diketahui nilai amatannya dan nilai harapannya sudah dihitung ya. Jadi untuk menghitung nilai harapan ini kita harus mengetahui lambda atau parameter dari sebaran Poissonnya. Tapi ini dianggap sudah dihitung ya nilai harapannya. Oke, saya lanjut ya. Dari sini ini kita menghitung 3 jenis chi-square ya, uji chi-square ya. Jadi di sini ada yang pertama uji chi-square Pearson. Di sini ada chi-square Neyman, sama yang terakhir di sini adalah
chi-square likelihood ratio ya. Oke, nah di sini terlihat ketiga nilai chi-square ini berbeda. Kita lihat bagaimana hasil dari kesimpulannya. Oke, jadi tadi setelah kita dapatkan chi-square hitungnya 4,6, ini sebenarnya bisa kita langsung bandingkan dengan chi-square tabel ya. Cuman di sini menggunakan nilai P. Nilai P ini adalah peluang chi-square derajat bebas 2 dengan taraf nyata alfa ini lebih dari 4,6. Ya, ternyata nilai P-nya ini di antara 0,05 dan 0,01. Nah, jadi kalau misalnya kita gunakan alfanya 0,05 ya, misalnya alfanya 0,05 ya, kan nilai P ini berarti dia lebih besar ya. Kalau nilai P-nya lebih besar dari alfa, maka kita terima H0. Kita terima H0, kita balik lagi ke atas. Apa tulisannya di sini? H0 adalah sampel diambil dari populasi yang menyebar Poisson. Gitu. Oke, gitu kira-kira ya. Nah, ini ada contoh yang lebih real lagi ya. Dengan kasus ya, kalau tadi kan hanya contoh angka-angka perhitungan saja. Di sini seorang peneliti berkebangsaan Zimbabwe datang ke IPB untuk mengadakan penelitian ya. Sebanyak 36 mahasiswa yang berkulit hitam diambil secara acak untuk diteliti. Mahasiswa tersebut dikarantina di sebuah pulau terpencil untuk diberi pelatihan. Lalu sebanyak 6 orang konselor yang berbeda budaya dan ras disediakan untuk menjadi pembimbing mahasiswa. Lalu setiap konselor bisa mempunyai 0 atau lebih dari 1 mahasiswa. Nah, setiap mahasiswa ini bebas memilih seorang konselor yang mereka nyaman ya. Lalu peneliti menduga mahasiswa akan memilih konselor tanpa melihat latar belakang budaya dan rasnya. Kita lihat hasilnya ya, bagaimana. Nah, kalau di sini ada kata-kata tanpa melihat latar belakang budaya dan ras, ini berarti peneliti ini menduga kalau populasi menyebar seragam. Ya, maksudnya akan sama saja peluang memilih semua konselor tadi gitu. Kayak di situ disebut seragam. Nah, ini tabel konselornya ya. Oke, jadi ini kategori konselornya ya. Ini jumlah mahasiswanya. Nah, ini 66 dapat dari mana? Kalau dia seragam, kan masing-masing peluangnya 1/6 ya. Masing-masing ini 1/6. Nanti 1/6 ini kita kalikan dengan totalnya. Totalnya kan tadi 36 ya. Nah, ini semua dikali 36. Jadi makanya dapat 6. Oke. Nah, setelah ini kita buat hipotesisnya, mahasiswa memilih konselor tanpa melihat latar belakang budaya dan ras ya. Berarti populasi menyebar seragam. H1-nya ini populasinya tidak menyebar seragam. Ya, setelah selesai menyusun hipotesisnya ya, kita lanjutkan dengan melakukan perhitungan untuk statistik uji. Gunakan rumus chi-square yang ini ya. OI ini adalah nilai pengamatannya tadi ya, dimasukkan. Lalu EI adalah nilai harapannya yang sudah kita hitung berdasarkan peluang dari sebaran seragam. Oke, karena ini adalah sebaran seragam diskret ya, berarti di sini ada satu nilai parameter seragam yaitu N, berarti di sini G-nya sama dengan 1. Sehingga untuk menghitung derajat bebasnya R min G min 1 ini sama dengan 4. Lalu chi-square 0,054 itu diperoleh 9,488. Ya, di sini karena chi-square hitung yang sebesar 21,33 ini lebih besar dari chi-square tabelnya, maka cukup bukti kita untuk menolak H0. Artinya dapat disimpulkan bahwa mahasiswa memilih konselor dengan melihat tingkat latar belakang budaya dan ras. Ini contoh Poisson yang ada informasinya lengkap, bisa kita hitung
nilai harapannya ya, tidak seperti contoh pertama tadi. Ya, di sini ada seorang peneliti, dia ingin mengetahui sebaran dari jumlah mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan dalam waktu 30 menit. Nah, dia mengambil contoh dengan melakukan 300 kali pengamatan selama 30 menit di perpustakaan tersebut. Dan dia ingin melihat apakah jumlah mahasiswa yang berkunjung itu mengikuti sebaran kosong atau tidak. Oke, nah ini data yang dia dapat. Jadi dari 300 kali pengamatan yang 0 atau tidak ada pengunjungnya sama sekali itu ada 20 kali pengamatan. Yang pengunjungnya cuma 1 ada 54 kali pengamatan. Begitu seterusnya ya. Oke. Nah, ini hipotesis yang kita buat. Yang pertama, H0-nya data mengikuti sebaran kosong, H1-nya datanya tidak mengikuti sebaran kosong. Oke, nah di sini kita lanjutkan dengan mencari nilai harapan ya. Nilai harapan untuk kosong bisa dihitung. Pertama-tama kita cari dulu nilai lambdanya atau parameter dari sebaran kosong ini dapat 2,67. Lalu kita cari nilai peluang dari masing-masing X. Ini yang nilai peluang Fx ini didapat menggunakan rumus ini ya. Nanti masukkan epsilon, pangkatkan lambda, lambdanya yang ini ya. Lalu dikalikan lambda pangkat X ya. X-nya yang ini. Nah, nanti dibagi dengan X faktorial. Nah, makanya jadi untuk masing-masing sel ini nilainya beda. Oke, sesudah itu buat nilai harapannya kita kalikan nilai ini dengan 300 ya. Jadi dapat nilai-nilai yang di bawah ini. Oke, kalau sudah dapat kita lanjut menghitung chi-square-nya. Di sini chi-square-nya kita peroleh menggunakan rumus chi-square yang Pearson ya, didapat nilainya 0,234. Nah, dari tabel ini kita lihat untuk derajat bebasnya 6. 6 ini kan tadi ada 8 kategori ya. 8 dikurangi 1, dikurangi 1 ini 6 sehingga didapat di baris ini nih, kalau derajat bebasnya 6. Jadi taraf nyata berapapun chi-square hitung itu selalu lebih kecil daripada chi-square tabel. Sehingga dapat disimpulkan tidak cukup bukti untuk menolak H0. Berarti di sini dapat dikatakan bahwa jumlah mahasiswa IPB yang datang ke perpustakaan agronomi dan statistika dalam interval waktu 30 menit ini mengikuti sebaran Poisson. Baik, untuk kegunaan uji Q kuadrat lainnya bisa kalian simak di video selanjutnya.